Siap Bu. Ibu-ibu, kita tadi telah mempraktekkan hasil dari diskusi kelompok kita ya ibu-ibu ya. Tadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempunyai tugas masing-masing ya diskusinya. Sekarang saya ingin bertanya di setiap kelompok ya ibu ya. Kelompok 1 itu apa Bu ya yang di pelajaran yang dapat dari praktek tadi? Silakan Bu. Saya bantu jawab untuk kelompok satu. Tadi banyak sekali pelajaran yang diambilnya, yaitu bisa meningkatkan kemampuan bahasa anak atau pembendaharaan bahasa anak begitu. Yang kedua, dari sisi perilaku juga mengajarkan bahwa tidak boleh ada kesombongan begitu. Yang ketiga, harus bisa saling menghormati gitu. Kemudian dari sisi sosialnya juga harus bisa apa saling saling bisa memahami begitu mungkin Bapak. Oh. Terus Pak, manfaat bagi Bapak praktek tadi apa? Coba. Manfaatnya. Ya, man saya bantu jawab untuk yang kedua ya, masalah yang lagu Iya. itu ya. Nah, untuk yang lagu manfaatnya terdiri dari beberapa hal, yaitu salah satunya itu meningkatkan mengasah otak anak, atau misalkan kecerdasan anak, bagaimana caranya tadi bisa memilah eh, topi apabila itu tidak bundar bukan yang punya saya, ketika yang bundar yang bagus punya saya, misal begitu. Dari hal kepemilikan, ataupun itu bisa menambah kosakata anak gitu, karena kosakata selain dari sisi cerita ibu tadi kelompok 1, kelompok 2 pun bisa, yaitu dengan nada irama lagu anak bisa menjadi lebih senang perasaannya, dan penambahan katanya itu bisa lebih efektif juga dengan cara tersebut. Mungkin Pak. Oke, yang pertama tadi kelompok 1 ya perwakilannya tentang eh, pelajaran yang didapat itu dan manfaatnya. Dari kelompok 2 yang bercerita bernyanyi ya tadi ya. Sekarang yang ketiga ya, kelompok 3 itu tadi praktek ya. Apa ya? Yuk perwakilan siapa ya dari grup, siapa yang mau perwakilan jawab apa pelajaran yang didapat dari praktek tadi? Silakan, ayo. Baiklah, saya coba jawab lagi. Mungkin eh, jadi begini ya Pak ya. Untuk kelompok yang ketiga tadi, itu bagaimana mengajarkan kepada anak bagaimana cara komunikasi ke anak yang baik begitu, dan bagaimana membuat anak senang ketika sudah kelelahan belajar di sekolah gitu. Mungkin itu Pak, atau ada yang ditambahkan? Oke, siap. Terima kasih buat semua kelompok. Tepuk tangan buat kita semua. Ibu-ibu, tadi ibu telah mempelajari apa yang didapat dan apa manfaatnya. Sudah ibu dapat semua dari praktek itu ya Bu ya. Saya juga terima kasih ya Bu ya. Ibu, perlu saya informasikan bahwa kegiatan bercerita, bernyanyi, dan bermain bersama anak bisa dilakukan di mana saja Bu. Apalagi bisa dilakukan di rumah, jadi gampang Bu, mudah dilakukan di rumah. Jadi kegiatan ini juga sangat bermanfaat Ibu bagi anak, karena bisa mampu meningkatkan komunikasi anak terhadap orang tua dan anak. Jadi ada jalinan keterdekatan Bu ya Bu ya.
Dan ketika orang tua ibu mulai sekarang bisa mempraktekkan itu di rumah, yakin ibu, anak-anak ibu pasti senang dan bahagia, serta anak ibu juga akan merasa dihargai ibu. Seperti contoh-contoh yang tadi ibu dari 3 kelompok tadi. Jadi anak bakalan terbuka, dia bakalan menceritakan pengalamannya di sekolah misalnya, ataupun permasalahan yang ada pada anak. Jadi saya minta ibu-ibu harus semangat ya bu ya. Jadi ibu harus semangat bu. Jadi ibu jangan kalau ada anak pulang dari sekolah diam aja, wajah cemberut, jangan ibu ya. Jadi kalau anak pulang sekolah pasang wajah dengan wajah yang senyum. Jadi anak pulang sekolah bahagia melihat orang tuanya gitu. Jadi walaupun ibu ada di rumah, cepet-cepet kalau ada anak pulang sekolah, sambut dia dengan senyuman. Ibu semua kegiatan berbicara, bercerita, bernyanyi itu sangat mudah ya bu dilakukan. Saya minta ibu mempraktekkan nanti di rumah. Ibu bisa bernyanyi, tapi terkadang-kadang ibu itu malu buat bernyanyi di depan anak, bersama anak juga malu. Saya kasih tahu ya bu ya, suara orang tua adalah suara yang paling merdu bagi seorang anak ibu. Jadi ibu harus semangat, tepuk semangat, semangat, semangat. Terima kasih bu.